Pak Salim Kim, selamat sore. Selamat sore, Bang Hendy Slebes. Ya, masih dilanjut yang tadi. Anda monitor nggak yang tadi topiknya, Bang? Oh, baru aja ini, baru ngikutin ini. Cuman sebentar, baru saya dengar ini rencana itu ya, mau apa, debat ya? Bukan debat, Bang, diskusi. Ya, diskusi pun kalau saya sarankan tidak perlulah secara onsite. Ah, kenapa? Tidak perlulah secara onsite, Pak Hendy. Tidak perlu secara apa maksudnya? Onsite kan rencananya ada diskusi nanti di Jakarta. Oh iya, debat terbuka, Bang. Ketemu langsung, face to face. Iya, karena nanti kejadiannya lagi rusuh gitu loh, Pak. Di mana pernah rusuh, Bang? Waktu Budi Asali itu ditunjuk-tunjuk lah gimana gitu kan. Mereka pulang dengan aman apa tidak, Bang? Ya, rusuh tuh tidak diartikan bahwa ada visi gitu kan. Ya udah, kalau begitu telepon aja semua pendeta, Bang. Jangan jangan mau, karena dia sendiri yang mau, Bang. Iya. Iya, bukan hanya ke bukan hanya ke pihak Muslim, pendetanya juga kalau bisa. Ya kenapa saya ngurusin pendeta? Anda yang ngurus lah. Bilangin sama mereka, janganlah mau diskusi. Itu aja. Iya, karena pihak yang disabilitas itu tidak dewasa, tidak kuat ya kalau ditanya gitu loh. Ya, dari mana dasar hukumnya begitu seperti itu? Saya teman abang. Tidak kuat, kan makanya reaktif kan? Kristen kalau ditanya, tapi kuat dia, Bang, kuat ngeles, Bang. Itu yang ada faktanya, Bang. Ya enggak apa-apa, yang penting kuat. Mau ngeles apa yang penting kuat. Yang penting kuat. Iya. Biar nggak berbobot, yang penting ngomong gitu ya. Oke. Dapat Bang poinnya, Bang. Yang penting kuat bicara ya. Iya. Yang penting jawab. Iya. Biar nggak berbobot juga, yang penting jawab. Asal jawab aja udah. Gitu ya. Yang penting bunyi, Bang Andi. Iya. Kalau sekiranya pendetanya yang mau datang, Bang, sudah kita MOU gitu. Terus abang mau tak kasih nomor teleponnya, terus abang mau menggagalkan dia. Abang mau telepon dia, berani? Iya, mau. Ya, dihubungilah, Bang, pendetanya, Bang. Ya, kasih nomornya. Iya, nanti tak kasih nomornya, Bang. Ngapain juga debat-debat terbuka begitu, diskusi terbuka, tidak kuat lawannya itu loh, Mas. Silakan statement di sini, Bang. Statement aja, apa statement Anda melarang pendeta untuk diskusi terbuka? Ya, silakan berstatement, Bang. Larang dia, Bang. Hai pendeta-pendeta Kristen, tidak perlu debat terbuka karena pasti rusuh. Itu aja. Yang rusuh di Republik ini yang mayoritas penduduknya Kristen apa yang Muslim, Bang, yang rusuh? Silakan cek and recheck aja. Boleh saya kasih data, Bang? Boleh. Oke, baik. Nanti juga abang kasih data ya. Kalau mayoritas Islam pasti rusuh ya. Boleh, Bang? Mau nggak abang nih? Kita pakai data. Saya tidak perlu kasih ini karena yang saya nonton. Ya, memang Anda nggak berdata. Iya, saya kutip aja deh. Diam dulu. Saya kutip aja deh. Ini saya nggak usah ngarang-ngarang. Saya kutip statement dari Pendeta Mel Atok. Dengarkan baik-baik, pasang kuping dan buka sendal. Menurut Pendeta Mel Atok, menurut pendeta, statement Pendeta Mel Atok, di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ pasti rusuh. Di mana ada kantong-kantong Islam, di situ pasti aman dan memfilter segala budaya-budaya yang bisa merusak akidah Kristen. Hanya umat Islam yang menutupi ini semua, memfilter budaya-budaya yang nggak benar ini masuk ke Republik ini. Karena pelakunya adalah dia juga. Menurut Pendeta Melatok, beruntunglah Indonesia ini mayoritas Islam. Saya kutip beliau ini saja. Anda setuju dengan pendapat Pendeta Melatok? Tidak setuju. Ya, paling tidak setuju dengan pendetanya, dasar kucluk. Ya, pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya, dengarin baik-baik. Apa kontribusi Bible
Apa kontribusi ajaran Bible? Dengerin dulu. Kesaksian Melkat atau dulu. Dengarkan dulu. Iya, makanya nanti sambung ke sana. Iya, makanya saya ngomong, katanya Anda mempersilakan saya bicara. Diam dulu, baru Anda jawab ini. Apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Apa kontribusi Bible itu? Silakan. Hendy Selebes hari-hari Ya, itu aja nggak bisa diskusi ini mah. Ini mah keroco juga ini. Keroco juga dia. Jangan diturunin. Biar saya permalukan sekalian. Naikin lagi. Orang kayak gini gampang dipermalukan. Artinya apa? Orang kayak gini gampang mempermalukan dirinya sendiri. Karena ini kita kajian akademik berdasarkan data dan fakta. Kita nggak boleh ngarang-ngarang. Jawabannya apa? Ya itu tadi, gitu loh. Biarkan dia. Ya, Das Bro, Kristen atau Muslim brother, silakan. Das Bro. Ya, ini dia orangnya. Das Bro, diam dulu. San, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Silakan. Oke. Kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Emang holy booknya di sana ada kontribusinya? Kok jawabannya gini amat, memalukan loh. Iya. Emang itu buku itu holy book itu person berkontribusi. Kalau untuk pembinaan umat ya. Saya ulang ya. Apa kontribusi Bible? Kontribusi, mengerti nggak sih kontribusi? Kita membaca Bible itu, terus kemudian kita anut, terus kemudian kita aksi. Dengerin dulu yang namanya kontribusi Bible ya. Itu Bible kan benda mati. Nah, Anda sebagai pemiliknya, dengerin dulu makanya. Dengarkan dulu. Bible itu benda mati. Anda lah sebagai pemiliknya, baca itu, ya kemudian masukkan dalam otak Anda, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya kontribusinya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, apa kontribusi Bible di dalam diri Anda? Aduh, nggak bisa diskusi. Bilang aja nggak bisa jawab, karena memang nggak ada kontribusinya. Kenapa bisa tidak ada kontribusinya? Karena Bible inilah yang dibawa oleh Belanda menjajah Republik ini. Gimana mau buang kontribusi? Sedangkan alat inilah yang dipakai Belanda dalam ngaco. Alat inilah, media inilah yang dipakai Belanda untuk menjajah. Bagaimana mau buang kontribusi? Jadi kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan tidak ada. Justru kontribusi Bible dipakai Belanda untuk menjajah Nusantara waktu itu. Itu bahasa jujurnya, coy. Jadi kontribusi Bible yang dibawa oleh Belanda adalah dipakai untuk menjajah. Itu kalau itu keyakinan Hendy Selebes, apa kira-kira kalau tidak merdeka? Kalau Anda bilang begitu. Kalau ternyata kita apa tidak sih? merdeka, maka Ngomong apa sih ini? Anda akan melarat. Ini ngomong apa nih Kalau orang? kontribusi Bible terhadap kemerdekaan. Apa kontribusinya? Hello. Apa Kalau Bible kontribusinya? berkontribusi untuk kemerdekaan, berarti Anda lepas dari kungkungan penjajah. Ya berarti tidak ada kontribusinya dong. Loh, Anda bilang tadi. Gue peres, lu diskusi sama gue peres. Gue pengen ungkap kebotolanmu. Silakan ungkapkan aja kebotolanmu. Ngomong terus. Biar botolmu ngomong di sini. Biar kau di sini berkorintus terus. Silakan berkorintus. Iya. Profesor Suma aja tidak mengerti pertanyaanmu itu. Sejak kapan Bible berkontribusi? Berarti nggak ada kontribusinya dong. Mister Suma. Jadi nggak ada kontribusinya dong. Sejak kapan nggak ada dong. Tapi kalau pertanyaannya disederhanakan gini, apa kontribusi Bible di dalam diri Anda, ya, sehingga Anda rajin ke gereja di hari Minggu? Silakan bisa dijawab ini. Ya, kontribusi Bible itu dalam diri saya mengajarkan saya untuk taat, patuh, beribadah.
Beribadah kepada Tetapi siapa? beribadah smart begitu, bukan Ya beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Tuhan, bukan Tuhan kepada siapa? Allah. Tuhan siapa? Loh Tuhan, Tuhan saya. Ya siapa nama Tuhan itu? Ya Tuhan Yesus Kristus. Nah ini kontribusi Bible nih, pinter lu. Jadi kontribusi Bible dalam diri Anda itu kontribusinya Memang sangat Bible kuat. mengajarkan begitu. Dengarkan dulu. mengajarkan Diam dulu, kepada diam. Yesus yang ada dalam Jadi kontribusi Bible di dalam diri Anda itu ya memperkuat iman Anda menyembah anak manusia. Diam dulu Pandi. Gantian bicara, Anda udah bicara, saya lagi yang bicara. Gantian bicara, Chan. Siapa yang tidak Hei. Jadi kontribusi Bible di dalam diri Anda itu, ya, kontribusi Bible di dalam diri Anda itu memperkuat iman Anda itu menyembah kepada anak Maria yang namanya Yesus. Itu Anda jujur tadi ngomong kayak gitu. Itu kami apresiasi, kami butuh kejujuran. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi kontribusi Bible yang dibawa oleh Belanda kepada Kristen yang tadi ini memperkuat iman Anda itu menyembah anak orang disebut Yesus, ibunya namanya Maria. Itu kontribusinya. Anda jujur di sini. Biarlah netizen yang menilai. Yang lain apa lagi coba? Kontribusinya kepada diri Anda adalah melanggar semua, ya, mengeliminasi semua ajaran Yesua Amasiah yang pernah diajarkan kepada Bani Israel. Kontribusi Bible juga buat iman Anda adalah mengedepankan doktrin, mengedepankan ajaran-ajaran di luar daripada ajaran Yesus. Itu kontribusi Anda itu. Kontribusi Bible kepada diri Anda. Kita paham kok itu. Tapi kalau kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan atau memperjuangkan kemerdekaan, ya bisa kita takar. Kenapa bisa begitu bisa ditakar? Ya karena Bible inilah yang dibawa oleh penjajah. Kontribusinya yang menjajah. Kita bisa cek datanya di dalam. Apa yang dipakai Belanda di dalam Bible itu. Ya, di Ulangan 20 misalnya. Apabila kamu masuk sebuah kota, ya ajaklah mereka berdamai. Apabila mereka berdamai, jadikan dia budakmu dan jadikan dia kerja rodi. Apabila mereka tidak mau berdamai, perintah Tuhanmu, habisi semua mah. Habis kan? Itu kontribusi Bible di situ. Yang dibawa oleh Belanda dan banyak lagi data-data yang lain. Memperkaos lah apa segala macam, itu yang dipakai Belanda. Buktinya nenek moyang saya banyak dihabisi oleh Belanda. Korban 40.000 jiwa di Makassar itu. Anda lihat aja sendiri. Siapa yang mengkontribusi di situ? Ya penjajah, apa yang dia pakai? Ya bisa kita tarik korelasinya. Yang dibawa adalah itu. Karena di hari Minggu dia ke gereja, membangun gereja gitu. Pasti mereka membaca itu. Kalau mau jujur coy. Nah, mengisi kemerdekaan. Apa yang bisa dipakai? Apa yang bisa dipakai? Kasih hilang musuhmu? Gak bisa coy. Gak bisa. Gak bisa. Kasih musuhmu kasih pipi kiri, kasih pipi kanan, gak bisa. Musuh itu gak bisa dikasihi bro. Dia akan perundingan dulu. Kalau ngeyel ya dihabisin, lawan dia. Gitu. Gak ada itu. Kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada nggak kontribusi Bible yang ada di sana? Kagak ada. Baca di sana. Apakah ada rahmat Tuhanmu? Kagak ada. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebab umat Muslim memberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberkati Indonesia merdeka. Tertulis jelas di Undang-Undang Dasar kita. Pembukaannya baca. Nggak ada tuh nama Tuhanmu di situ. Kagak ada kontribusi Bible. Ini baru data coy. Belum lagi yang lain-lainnya. Saya butuh orang yang diskusi itu yang jujur. Kira-kira begitu host. Lanjut ada Maryam. Siapa tahu mau kontribusi. Silakan Pak Maryam dibuka mic-nya. Uni, monitor, Bang Ardi, Ustadz Alif, Bang Kores atau Gurunda silakan. Yang masih monitor silakan Bang Maryam. Mute-nya dibuka Bang. Ya, selamat sore semua.
Ya, selamat sore, brother. Diskusi apa nih? Ya, silakan brother, apa yang mau didiskusikan silakan. Itu temanya apa sih? Kristen, ajaran? Temanya ini tadi Bang Jumba sama bahwa kata ilham. Kata ilham itu bahasa dari Al-Quran. Terus kalau di Bible itu dewa. Nah, temanya tadi. Kenapa di terjemahan Bible itu kok banyak mengambil istilah Islam padahal Bible lebih duluan ada menurut mereka. Kenapa yang lebih duluan ada? Ya, mencontek yang belakangan hadir gitu. Itu kira-kira topiknya, Bang. Disederhanakan saja, silakan. Ya, karena apa ya? Alkitab itu memang manuskripnya itu tidak ditemukan ya. Menurut penelitian saya sih tidak ditemukan. Jadi kitab itu, Alkitab ini adanya memang bersumber itu dari kitab-kitab yang sudah ada. Ya mungkin ya, saya aku sendiri banyak persamaan-persamaan makna mungkin diambil dari beberapa, ya mungkin dari Al-Quran, dari ini, dari mana-mana lah sebenarnya. Karena nggak ada. Penelitian itu mengatakan tuh begitu gitu loh. Jadi, dan sudah diteliti juga sebenarnya Alkitab tersebut itu kan kenapa dia sampai banyak versinya dan sudah banyak revisiannya memang karena manuskripnya itu nggak ada gitu loh. Cuman harus ada kitab ini supaya agama yang dikatakan kekristenan ini dan kekatolikan ini tuh supaya bertahan gitu loh. Kalau nggak ada kitabnya bubar gitu loh. Jujur Jadi sekali Anda berstatement, Bro. Iya, jadi di situ yang makanya selalu saya ajak kepada saudara-saudara seiman, paling tidak supaya kita tidak kelihatan bodoh, kita paling tidak kita baca dulu Alkitab kita sendiri, baru kita bernarasi gitu loh. Tadi ada pertanyaan sederhana kepada pembicara sebelumnya. Ini saya hanya memperkuat. Kalau Banyuma itu nggak tega sebenarnya bertanya. Cuma karena dia ngeyel ditanya sederhana, saya perkuat. Menurut Pak Maryam, lebih duluan mana Al-Quran masuk di Nusantara daripada Bible? Itu tadi pertanyaan sederhana, dia nggak bisa menjawab, tapi dia menjawab. Kira-kira begitu. Silakan ditanggapi Pak Maryam. Ya kalau itu kan sudah pasti masuknya itu Al-Quran duluan lah. Kan misionar ini kan baru-baru ini aja masuk ke sini. Kan gitu. Oke, jujur. Nah ini perlu dijawab jujur, kayak gini kan enak adem. Begitu. Itu yang makanya selalu saya bilang kepada saudara-saudara saya ini, paling tidak gini, kenapa saya bukan tidak setuju bagi orang-orang yang misalnya orang mau mualaf. Saya setuju sekali gitu. Maksud saya tuntaskan dulu maksudnya keimanannya dia di dalam kekristenan itu tentang siapa yang sesembahan, siapa yang kita imani. Itu aja sebenarnya. Baru Anda boleh melanjutkan. Sebenarnya kan Islam ini kan lanjutan sebenarnya kalau kita ingin jujur-jujuran ya. Bukan kita berpindah. Gitu loh. Kalau kita mengikuti di Alkitab tersebut, itu kan perintah. Perintah kita. Kalau kita mengikuti adalah seorang Kristen, pengikut ajaran Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu sendiri yang memberikan perintah itu. Bahwa dia akan kembali kepada yang mengutusnya. Baru yang mengutusnya itu akan mengirim roh kebenaran untuk menuntun ke jalan yang benar, yang akan menceritakan tentang dia. Kan itu kan perintah sebenarnya. Cuman paling tidak maksud saya temukan dulu gitu loh, karena sekarang ini kan di saya sendiri, di kekristenan sendiri itu jelas sekali gitu, maksudnya masih belum bisa membedakan mana kata beriman, mana kata menyembah gitu loh. Jadi dipukul rata semua gitu loh. Oke, Bang Maryam, menurut Anda, apakah Anda setuju terjemahan yang disuguhkan yang ada di Republik ini itu banyak yang berbau dan memakai istilah Islam disalahgunakan? Apa Anda setuju dengan statement saya? Ya pastinya sudah kalau itu saya setuju sekali ya, gitu. Nah kalau sekiranya Bang terjemahan ini
diproduksi kembali, tapi jujur menerjemah, tampil apa adanya, tidak niru-niru agama mayoritas di Republik ini. Mereka punya jati diri dan punya harga diri begitu. Kira-kira apa yang terjadi, Bang? Ya kalau memang jujur misalnya gini ya, mungkin nggak akan ada perdebatan gitu menurut saya. Nggak akan ada sampai kita harus saling mencaci maki di situ gitu loh. Setuju, Bang. Kita contoh Buddha, Hindu, Konghucu itu nggak ada tuh istilah-istilah Islam yang mereka pakai. Mereka mandiri. Benar, mereka punya prinsip sendiri dengan kitabnya, dengan narasinya. Nah, kalau di kita ini kan, di Alkitab ini memang di Kristen aja sudah jelas saja kalau kita mau mengikuti. Kalau nih kita mengikuti, jujur kita dengan kekristenan, kalau dia menginduk kepada satu kitab, buktinya banyak gereja yang bertebaran tapi beda-beda pemahaman gitu loh, beda-beda aliran. Terus dari mana itu? Kalau kita berpedoman dari Alkitab, harusnya Ini kan saat itu. Faktor apa yang menyebabkan demikian ya, Bang? Nah, itu yang saya maksud, di situ sudah ada campur tangan gereja itu sebut gitu loh. Jadi belajar teologi itu bukan belajar mendoktrin Alkitabnya, malahan belajar memberikan doktrin gerejanya, bukan Alkitabnya gitu loh. Jadi kalau ada objek pendeta-pendeta dan pastor semua kekristenan ini, doktrinnya itu adalah doktrin ke Alkitaban, mengarahkan semua umat untuk mempelajari Alkitab itu, tentunya semua nggak akan liar begini, gitu loh. Jadi kira-kira di sana ada kepentingan pribadi dan kelompok ya. Sudah pasti, makanya saya bilang, jadi saya ikuti tadi masalah penjajahan dan segala macam mengatasnamakan Kristen itu ya karena saat itu memang di zamannya itu konteksnya itu tidak boleh, ibarat kata Kristen itu sesuatu hal yang tidak ada pilihan, lo harus mengikuti gitu loh. Jadi yang mengendalikan Kristen ini dulu itu ya istilah kata bukan orang yang beragama, gitu. Salut kejujuran Anda. Enak kalau diskusi begini jujur, enak nggak gontok-gontokan kita. Jadi dipakai, makanya Yesus itu juga datang waktu itu makanya jadi utusan itu juga di muka bumi ini kan sebenarnya gara-gara itu juga, karena ajarannya dia itu yang sudah merusak sekte-sekte yang sebelumnya yang sudah mentuhankan yang aneh-aneh kan gitu. Cuman mereka itu supaya tidak hancur ya mereka harus mengakui secara tidak langsung istilah kata, dan mereka ambil kitabnya, dia buatkan mengakui bahwa Yesus itu sebagai utusan supaya pengikut-pengikut mereka itu saat itu tidak terpecah gitu loh. Kalau nggak hancur. Pak Maryam, kalau sekiranya terjemahan ini diterjemahkan sesuai dari original teksnya tanpa ada tendensi apapun objek atau kepentingan pribadi dan kelompok, diterjemahkan jujur sejujur-jujurnya sebagaimana tampilan original teksnya begitu, kira-kira output atau hasil dari terjemahan yang jujur ini nanti berpengaruh nggak terhadap kekristenan? Oh, sangat berpengaruh, tapi sangat berpengaruh bagi yang tidak menutup dirinya untuk belajar ya. Mau kalau hanya sekedar dia mau ditranslate yang benar dengan narasi-narasi yang benar yang masuk akal, kalau juga si pengikut dan yang si pengimani Kristen itu sudah baku hatinya tidak mau mempelajari kitabnya, mau sampai kiamat juga nggak bakalan. Karena kenapa saya bilang begitu? Jangankan ibarat kata baru sebuah kitab, ya Musa saja yang sudah jelas memberikan mujizat jatah laut aja sudah dibelah, dilihat sama umatnya saja masih tetap aja kok bengkok. Jadi Anda setuju bahwa ya mari kita memeluk agama ini tanpa menyenggol-nyenggol agama lain, termasuk terjemahan itu. Artinya apa? Ya Kristen tuh tampilannya gini loh. Hindu gini, Buddha gini, Konghucu gini, Islam gini. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Bukan untuk mengambil istilah-istilah itu terus disalahgunakan. Seperti kata pepatah, serigala berbulu domba. Setuju ya Bang ya kalau kita tampil apa adanya sesuai identitas kitabnya itu. Iya. Sebenarnya gini, tanpa ada perubahan juga ya, mengikuti yang sekarang saja. Kalau saja saudara-saudara saya ini yang seiman dan sekristen ya, mengaku dia pengikut yang taat dengan ajaran Yesus, oke lah.
Yang tertinggal di kita ini sekarang Alkitab yang sekarang. Paling tidak itu aja dulu deh dibaca. Itu aja dulu dibaca, dituntaskan bacaannya gitu loh. Permohonan saya hanya itu aja supaya maksudnya gini, pas berdiskusi kepada teman-teman yang muslim atau yang lain supaya tidak kelihatan bodohnya gitu loh. Paling tidak ada ilmunya gitu loh. Ini kalau tidak membaca keseluruhan dan tidak memaknai seluruhnya, yang ada jadi ya itulah yang mungkin domba-domba liar lah kan gitu. Nggak tahu mau kemana gitu kan. Siapa yang diimani, siapa yang dituhankan, itu yang nggak tahu, dipukul rata semua gitu. Padahal jelas-jelas sekali tanpa harus memberikan teman-teman dari sumber dari Al-Quran saja, dari Alkitab aja sudah cukup kok kita bahwa kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, kan gitu aja. Sudah Kalau cukup. menurut di Bible itu Bang, tanpa meminjam istilah Islam, ya saya ulang ya, kalau menurut di Bible nih, tanpa meminjam istilah Islam yang saya gunakan itu, kira-kira memutuskan siapa nama Tuhan di sana? Di situ sudah jelas sekali yang kita sebut Tuhan itu adalah Allah Bapa itu yang sekarang kalau mengikuti translate terjemahan sekarang ya, maupun dia amburadul. Dia tidak pernah Yesus mengklaim dia sebagai Tuhan, sebagai sesembahan tertinggi. Tuhan di situ kan adalah Tuhan gitu loh. Nggak ada. Makanya saya bilang dibacakan terlalu banyak, mungkin hampir lebih daripada 100 ayat yang menyatakan sesembahan kita itu bukan Yesus. Jadi menurut Anda Sebentar, kalau Bang, diterjem... Ntar dulu Bang Maryam. Bang Maryam Habis ini Kristen ya? Kristen ya. Kristen apaan Ya. sih abang ini? Habis ini Anda tanggapi. Jadi menurut Anda Pak Maryam, habis ini Anda kebenaran. Serius, ini terakhir Oke, dari saya. Menurut Pak Maryam, jadi kalau mau jujur dalam menerjemah, Yesus gagal jadi Tuhan. Begitu Pak Maryam? Iya, Yesus itu memang Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan yang Maha Pencipta itu di situ. Gitu. Masya Allah. Silakan kebenaran ditanggapi. Saya selesai. Mana dia nih kebenaran? Oke, ya silakan kebenaran. Kalau jujur menerjemah apa adanya, Yesus itu bukan Tuhan menurut Pak Maryam. Silakan. Jadi Pak Maryam ini Kristen ya? Ya bang. Ya Pak Maryam. Oh, Iya, Kristen ya Bang? Iya. Kristen apa Bang? Katolik? Saya sudah semua bang saya masukin bang, mulai Katolik, Advent, Iya, Betel, tapi segala sekarang macam. apa ya? Ya, sekarang Protestan Gitu ya? bang, Abang, berarti Alkitab juga udah katam dong, udah sering baca ya? sangat bang. Oh sangat. Kalau di perjanjian lama itu, Abang pernah nggak melihat bahwa Allah itu pernah menjadi serupa dengan manusia? Tidak ada bang, di mana dia serupa sama Tidak ada. manusia? Tapi katanya udah sering banget, udah katam. Tidak. Berarti Kasih belum tahu datanya ya dong. Bang? Kau yang kasih data lah. Kebenaran. Iya, Di nanti mana? saya kasih data. Iya, nanti saya kasih Ya, data. gambar maksudnya abang. Tapi saya gambar mau nanya itu, dulu, Bang. mana tahu dia udah tahu ya kan? Itu masuk abang ayat itu kan, ayat yang satu itu diserupakan dengan gambar kan gitu. Enggak, bukan diserupakan dengan gambar. Memang di situ nanti ditunjukkan bahwa Tuhan itu sendiri turun menjumpai manusia itu gitu. Dia dalam rupa manusia seperti kita, makan, minum. Tahu nggak ayatnya di bisa. mana? Iya, Itu saya tahu, ada di Bang. kejadian 18 1 sampai 25. Aduh, Andi, kok Anda bilang sih? Tadi kan abang itu kan bilangnya sudah tahu Alkitab. Ya nggak Aduh, boleh muji Andi. orang kayak gitu dong. Kenapa? Nah, kamu juga Tadi kamu dia juga kan- keliru. dia Kamu tadi juga keliru. mengajarkan bahwa di sana kita- kamu juga keliru. Di situ bukan Tuhan yang turun, itu malaikat yang punya. Jadi siapa itu? Yang punya Coba kita kitab. di mana keterangannya itu malaikat? Tiga orang itu Tuhan itu 3 orang. Salah Ya. satunya Tuhan itu nggak ada dibuat. Yang dari judul pertama di saya Kejadian baca ya. 18. Dengerin, saya Ya, bacain. silakan. Dengerin. Oke, Ketika silakan. ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang ini Tuhan gitu. Jawab. Baca terus Andi, itu harus dibaca Nah, terus ini ke bawah iya, baru kita satu-satu tahu dulu itu siapa. kita uji klinik Ya, kata per Tuhan. kata. Ya, Tuhan. Tuhan, Jadi- kalau saya menyatakan itu Tuhan. Jadi Tuhanmu 3 waktu itu. Bukan ke situ pertanyaannya. 3 orang Anda ke mengakui Tuhan. dulu itu enggak? Ya udah diam 2. 3 orang ke Tuhan. Ini Bebel berjalan di sini bro. Kita ini Bebel berjalan gitu ya. Jadi Bebel di situ berjalan. 3 orang. Jadi Anda Bukan- mengatakan itu apa? Anda kan Bebel berjalan nih. Jadi saya tanya, itu siapa?
Ya orang Siapa itu? malaikat. Malaikat. Dari mana Jangan, dasar itu Anda mengatakan itu malaikat? tertulis Iya, tiga apa orang. dasarnya? Apa dasarnya? Iya, apa dasarnya? Dasarnya adalah tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa turun menjadi Aduh, manusia. itu kan Itu asumsi satu. Bang Handi. Itu Ya, saya asumsi jawab dulu. Anda. Diam dulu. Anda tidak berdasarkan Alkitab. Anda bertanya. Anda tidak berdasarkan Alkitab soalnya. Anda kan berdiskusi dengan saya. Jadi artinya apa yang Anda sampaikan harus berdasarkan Alkitab, bukan Ini Alkitab berdasarkan saya- pemikiran Anda. Ini Bible saya baca loh. Ya udah, di mana di situ menunjukkan itu malaikat. Ya ini saya baca, tunggu. Makanya saya jawab belum. Iya, coba tunjukkannya. Jangan asumsi Anda yang keluar, tunjukkan datanya. Ya ini data di Kejadian 18 1 sampai 25 data. Iya. Saya yang bawa data toh. Oke, di mana itu? Itu kan 3 orang. Di mana menunjukkan di ayat itu bahwa itu malaikat? Ya ini saya mau saya menjawab gitu ya. Ya ini secara makro saja, secara keseluruhan bahwa tertulis di pembukaan itu 3 orang. Ya, 3 orang. Orang ini datang menemui Abraham dalam misi apa? Misinya itu doa Abraham itu ingin diberi anak. Kemudian satu untuk meneruskan misinya diperintahkan oleh Tuhan untuk membasmi Sodom Gomora. Dia adalah malaikat yang diperintah oleh Sang Pencipta turun ke bumi. Apa dasar? dalam misi Saya kan itu. tanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu malaikat? Di mana di ayat itu yang mendukung keterangan yang Anda sampaikan? Coba. Ya saya udah jawab. Tadi kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, Anda nggak menampilkan datanya. Di mana ayat itu menyatakan bahwa itu 3 orang malaikat? Ya saya ulang kembali bahasa Indonesia. Habis ini ke Pak Maryam ya. Saya butuh orang yang Enggak jujur usah loh. diulang. Ya, Anda jujur aja berdiskusi. Ini saya lagi Ini mau saya Maryam. ngomong Maryam ini terus. memang orang Islam. Maryam ini Islam, saya yakin. 100% dia Islam, bukan Kristen. Ya coba kita tanya Pak Maryam ya. Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Silakan. Enggak, maksudnya saya mau tanya. Syarat dan Ya, kan? standar orang melihat seorang jadi Kristen itu Ya, mutar-mutar. Biasanya orang Kristen nggak ada yang nggak mau mengakukan bahwa Yesus itu juru selamat. Tidak usah dulu kita ke Tuhan. Apakah Anda bodoh. mengakui bahwa Narasimu itu bodoh. kematian Kok tolol kau? Siapa yang tidak mengaku Yesus kan itu? keluar dia keluar. Jadi di sini Maryam ini bukan Islam. Memang cara Anda ini sebenarnya murahan ketika Bukan. berusaha menyiarkan Di mana suatu tidak agama diakui? dengan Saya menyamar. aja mengakui Ini Yesus Maryam itu ini bukan juru selamat. Islam. Itu 100%. Nggak ada orang Kristen seperti ini. Justru yang kayak kau lah. Kalau memang gini bro, sebenarnya kalau Lepasin kalau gua masalah sebenarnya. keyakinan siapa saja bisa memeluk, tetapi kejujuran itu dalam satu hal itu paling penting loh. Kalau Anda memang yakin di suatu agama ya silahkan, nggak masalah. Tetapi kalau Anda memutarbalikkan fakta itu sebenarnya sebuah hal yang memalukan sekali. Itu yang saya lihat. Enggak apa narasimu, jangan kau berasumsi apa. Nanya lah. Tadi saya tanya satu ayat aja kau nggak tahu. Kau mengatakan kau khatam Alkitab, tetapi satu aja kau tidak tahu sumbernya di mana. Kau paham gak khatam dengan hafiz itu menghafal misalnya saya? Saya Bukan baca itu sudah menghafal. berkali-kali. Saya Paham juga gak? tidak menghafal ayat itu, tapi saya ayatmu tahu itu di bukan mana. Saya tidak apa yang mau kau Ah, tanyakan kan? di situ. Gitu loh. Sekarang Yesus aja diberi kuasa. Pertanyaannya, kalau dia berkuasa, siapa yang memberi kuasa? Logikamu mau pakai gak? Udah. Oke. Dia diberi kuasa. Kuasa berarti ada yang memberi. Nah, lo carilah siapa yang memberi kuasa itu, supaya kau tidak Udah, sesat di saya dalam udah paham keimananmu. sekali tuh. Ya jawablah itu pertanyaan Kalau orang. tidak- Siapa yang jawab pertanyaan itu Pak Maryam? Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Jawablah. Jangan nangis. Islam, tapi menyamar itu Lu nggak jawablah bagus loh. pertanyaan orang itu. Siapa Ini yang memang- memberi kuasa kepada Yesus? Lu jangan Enggak. kemana-mana. Bukan masalah kemana-mana. Ini memang bukan orang Kristen. Saya nggak mau. Kalau dia Ya, tadi lu mengaku jawablah Islam, saya pertanyaan boleh. orang itu. Boleh berdiskusi. Lu Saya jawab. mau berdiskusi dengan santun, dengan baik, itu nggak masalah. Tapi kalau saya harus berdiskusi dengan orang yang Lu menyamar, jawab saya itu malas gitu. pertanyaan. Oh, beri gue moderator nggak bisa di-mute. Lu jawab pertanyaan Jangan. Pak Maryam. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Lu Oke, jawab saya lah turun pertanyaan. aja. Saya nggak mau berdiskusi dengan Ya udah turun, siapa yang manggil saya Anda nggak ke mau sini? berdiskusi dengan orang yang menyamar. Oke, Nggak ada terima yang kasih undang ya. Anda ke sini kok.
Siapa yang undang Anda ke sini? Emang Anda tamu terhormat? Anda itu tamu biadab di sini. Kenapa saya bilang kamu biadab? Tadi kita diskusi aman, Anda datang ngaco kan? Menguji orang. Ya, ini bukan saya pro ke Pak Maryam. Tetapi Pak Maryam juga harus jujur. Ditanya tadi, Islam apa Kristen? Kalau seorang Islam, seorang Muslim seperti ini, dia itu udah kafir. Kalau dia seorang Muslim ngaku-ngaku Kristen, kafir dia, harus syahadat kembali. Itu harus diluruskan dulu Pak Maryam, silakan. Iya, makanya kan tadi saya bilang syarat menjadi Kristen itu apa? Gua dibaptis sudah dibaptis, gua dicelupin sudah dicelupin. Apalagi bokap nyokap gua Kristen, kakek gua Kristen. Apalagi gitu loh. Maksudnya saya ingin tahu apakah ada syarat di kekristenan harus mengaku Yesus jadi Tuhan baru Kristen? Coba ditanya ke seluruh kekristenan. Orang yang mengimani ke agamanya Kristen, ditanya dulu sejak kapan persyaratannya Yesus itu jadi Tuhan yang paling tinggi yang kita harus sembah, baru dia Kristen. Di mana kan harus ada kan? Makanya kan saya tanya tadi, apa ukurannya, apa membuktikan supaya orang itu jadi harus Kristen gitu loh kan? Jadi kalau dia bilang semua Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, semua Kristen, semua ini kan kita harus verifikasi semua satu persatu. Ada kok Unitarian sama Unitarian SSJ, mereka Kristen tapi tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, maksud saya gini, Unitarian ini kan belum diresmikan. Seandainya diresmikan mungkin akan banyak beralih dari Kristen ke Unitarian. Kan gitu persoalannya. Kalau sekarang kan gua harus bertahan karena kita harus memilih salah satu paham agama kita. Ya agama saya Kristen, karena orang tua saya Kristen, saya gitu kan. Kan itu yang terkadang, oh ini bukan Kristen, terus apa? Dasarnya apa? Kan gitu. Harusnya kan kita berbicara, jangan asumsi, baru kita berbicara dari mana. Harusnya dia tanya ke saya, gimana lo bisa kok Yesus lo tidak mentuhankan? Nah, baru gue buka, bukan omongan saya gitu. Maka saya bilang hanya tinggal yang satu dari Alkitab doang yang walaupun acak-acakan ini dalam kata, tapi dari situ masih bisa gue buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kan selesai. Coba balik ke topik Pak Maryam. Ini harus ya. Di Kejadian 18 itu nomor 1 sampai habis, yang punya kapasitas untuk menafsirkan itu adalah A. Pendeta, B. Rabi Yahudi. Apa? Yang punya kapasitas untuk menafsirkan atau mengartikan di Kejadian 18 1 sampai 25 itu adalah A. Pendeta atau Rabi Yahudi. Harusnya rabi ya, bukan pendeta. Setuju, tepuk tangan. Menurut Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Tapi menurut Kristen yang tadi, 3 orang itu adalah Tuhan. Yang mana yang masuk akal, Bang? Silakan. Sorry Bang, apa Bang? Sorry Bang. Menurut penafsiran Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat yang menemui Abraham dan Sarah dalam misi tertentu yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Malaikat berbentuk manusia di depan Abraham. Itu penafsiran Rabi Yahudi. Tapi menurut penafsiran Oten tadi, dia itu adalah Tuhan. Ada 3 Tuhan menemui Abraham. Yang masuk akal yang mana, Bang? Yang masuk akal ya malaikat lah. Masa yang mau pencipta turun sama yang diciptanya? Ya, itu kan hal-hal yang sepele yang harus dijawab pakai akal saja. Nggak usah kita berdebat gitu loh. Pakai akal aja. Masa yang mau mencipta dari kita juga dicipta, dari dia masa turun? Nggak masuk akal kan? Ya kalau Anda berpendapat begitu, Anda dikira Muslim. Ya sebenarnya gue Muslim. Kan mereka aja yang fobia tentang kata Muslim. Tanpa mengartikan apa Muslim itu, kan mereka sudah fobia. Dipikirnya Muslim itu juga Islam kan. Yang ibarat kata dari Islam gitu loh. Yang diambil. Enggak, Muslim itu kan sebelum, dari mulai Adam tuh udah Muslim kan. Apa Muslim itu harusnya ditanya. Apa sih arti Muslim? Nah baru. Terkadang di situ tuh. Saudara-saudara saya ini yang ngakunya Kristen terkadang firman aja nggak ngerti. Firman itu kan ucapan, perkataan. Apa yang harus didebatkan di situ?
Nggak Jadi sesuatu Anda hal setuju? yang dahsyat firman ini gitu loh. Firman ini ya bersumber dari yang Maha Pencipta itu. Tapi kalau nggak mungkin, karena dia nggak mungkin turun menginikan, nggak mungkin lah dia turun sama yang diciptanya. Buat apa? Keluar Jadi- harus melalui wujud. Jadi Tapi menurut bukan- Anda para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad muslim. Apa itu muslim? Berserah diri kepada Tuhannya. Itu muslim. Tapi belum tentu Islam. Kenapa? Nah, iya. Rukun-rukun Islam belum sesempurna di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu Kan sebenarnya perbedaannya. perbedaannya di apa? Kristen, taruhlah saya bicara sekarang Kristen atau segala dengan Islam ini kan cuman sebenarnya aturan berkehidupan saja perbedaannya. Kalau dulu di kita peraturan hidupnya itu belum lengkap, sedikit doang gitu loh. Datangnya mungkin diutus lagi, mungkin Muhammad ini kan melengkapi aturan-aturan hidup kayak di kami nih. Tidak ada perintah di kami waktu menikah sampai mati itu ajarannya perintah dari Yesus, nggak ada. Aturan itu semua dari gereja. Menikah sampai mati tidak ada. Oke. Jadi Maka bedakan itu antara sebenarnya muslim dengan Islam. Islam itu syariatnya, hukumnya dan seterusnya. Nah, Kalau iya, muslim kan itu itu aja. berserah diri kepada Tuhannya, gitu ya. Bang Hendy bisa jawab Pak Maryam tadi ini Pak Maryam ini Kristen. Silakan Silakan. Bang Sam. Ya, tadi kan baru dibilang itu tidak ada diajarkan itu menikah sampai mati. Lalu ayat firman Tuhan mengatakan hanya maut yang memisahkan gimana? Katanya paham Alkitab. Apa? Ah, Hanya maut memisahkan. Kalau hanya mau memisahkan, kenapa gereja masih mau memberkati orang yang masih sudah ada perpisahan sekarang, sudah diberkati lagi, coba? gereja mana yang memberkati? Tanya lah, makanya tanya, brother. Kayak HKBP nih, HKBP di hari Minggu saja tidak boleh dikubur orang mati. Aturan dari mana? Ya memang itu melanggar firman. Firman yang mana? Gue tanya. Ada perintahnya di firman di Alkitab. Iya, itu kan kebiasaan-kebiasaan di Jangan apa kebiasaan. Anda sekarang ngikutin gereja atau ngikutin Alkitab. Nah, Alkitab itu tidak ada disuruh. Setiap hari Minggu itu kalau ada orang meninggal mau dikuburkan itu tidak boleh. Itu HKBP tuh tidak membolehkan. memang Silakan ada di tanya Alkitab. tuh sama manajemen Memang ada HKBP di tuh. Alkitab Bisa dilarang nggak dikubur dikubur hari Minggu? Memang hari Minggu ada dibilang dilarang mengubur orang? Ada. Tanya tuh HKBP. Mana? Makanya gue bilang jangan tanya gue, tanya HKBP. Alkitabnya, ayat Alkitabnya mana yang mengatakan makanya melarang? Gua nanya ke lo karena gua membuktikan. Saudara gua meninggal semua, mau dikubur di hari Minggu nggak boleh, bos, maka digeser ke hari Senin. Apa itu Alkitab yang mengatakan? Loh, justru karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu, kenapa Anda makanya punya gereja dasar, tidak mengambil? Jangan sembarang ngomong. Loh, gua bukan sembarang ngomong, brother. Iya, mana ayatnya bahwa tidak boleh kalau ada Lo paham gak sih maksud gua? Jadi ini saya tengahin justru tidak ada di Bible tertulis kenapa HKBP tidak membolehkan di kuburan hari Minggu. Dari mana? apa Justru masalahnya, Anda Pak yang Hendy? harus Kalau jawab. orang tidak, apa masalahnya kalau orang tidak mengubur hari Minggu? Apa masalahmu? Silakan Pak Maryam. Ya itu kan pasti masalah karena itu aturan dari mana itu loh yang saya maksud. Iya, kalau itu Bible mengatakan baru Anda pertanyakan. Ya justru karena Bible tidak mempertanyakan, tidak boleh istilah kata bebas mau dikubur kapanpun Iya, misalnya. lalu masalahmu Sementara apa? Kalau orang mengubur hari Minggu, apa masalahmu? Kok apa masalahmu sih? Ya gue masalah lah. Yang tidak diperintahkan lo jalanin. Ibarat kata Yesus hanya menyampaikan firman, selebihnya lo berkoar-koar, bernyanyi-nyanyi, itu apa? Iya, Mazmur. Itu kitab Mazmur apa? Hah? Katanya paham Alkitab. Mazmur saja kamu bilang tadi. Persembahan menurut lokasi, firman. persembahan Coba ajarin lokasi saya. siapa yang perintah? Apa? Gue tanya Coba mana? ajarin saya firman itu apa? Apa? Apa sok kamu sok mengajar padahal di situ kurang. Saya Minus bukan loh. mengajar, brother. Saya tidak lagi mengajar Iya, loh. Kita dari sejak ini kamu lagi naik di kembali yang komanya, seiman. Paling kamu tidak gini loh. mengatakan, Kalau kita you cuman yang mengatakan dituduh bahwa gantian kamu aja. tidak paham. Pak Kim gantian, biar Pak Maryam dulu gantian lah. Jangan serobot, silakan. Begini loh maksud saya, brother. Kita kan seiman.
kalau pedoman kita itu yang tertinggal cuma satu-satunya Bible, Namamu paling saja tidak Maryam. kita ikuti. Kenapa tidak nama? Ya kenapa protes nama orang sih? Nama kok diprotes? Iya kan dia malu dengan kekristenan. Ya terserah dia. Terserah orang pakai nama apa lah. Kok nama diprotes? Bang Kim Jangan kasih pakai kesempatan dulu. nama-nama. Bang Kim kasih kesempatan dulu Bang Maryam bernarasi. Setelah itu Bang San lagi bernarasi gitu loh, ganti-gantian ya. Silakan Bang Maryam. Iya, jadi gini brother, gue tidak lagi merubah iman lo, mau iman lo apa, gue hanya bilang paling tidak, gue nggak merubah, mau membawa lo kemana, tidak. Cuma kalau kita orang yang beriman, kalau kita orang yang beragama, dengan kita pedomannya cuma satu-satunya Alkitab itu, paling tidak kan itu yang tuntunan kita untuk, makanya dibilang Yesus itu juru selamat, ya kan? Nah sekarang kalau ada aturan yang tidak ada di dalam Bible tersebut dijalankan tapi dia mengaku Kristen, kira-kira seperti apa? Itu loh yang saya maksud, brother. Ya, itulah saya bilang, apa masalahnya kalau misalnya itu tidak dicatat oleh Bible, lalu orang lakuin itu misalnya tidak mengubur hari Minggu, apa masalahnya? Ya masalahnya melanggar Bible lah, gimana sih lo? Ya tidak ada tercatat di Bible kok melanggar. Ya kalau tidak tercatat dilakuin apa itu? Jadi semua yang Mr. Hand dilakukan ini termasuk di TikTok ini dicatat di Al-Quran. Ya, ini bukan prosesi Iya. keyakinan loh ini sini, ini diskusi loh. Nah, sama juga. Oke, Mengubur udah, tidak mengubur hari Minggu. udah terjawab Pak Maryam. Udah terjawab Pak Maryam, boleh nambah. Maksud saya gini, ke saudara saya ini harusnya dia menjawab gini loh. Ya udah Pak Maryam, coba deh saya tanyakan pendeta saya ya kalau saya HBP. Kenapa ya tidak boleh? Nah itu harusnya tanya ke pendeta, jangan tanya ke saya. Bukan tanya apa masalahnya, apa ininya, kok bodoh gitu loh. Maryam, mestinya kau tanya juga kenapa mesti pakai dolos-dolos itu kalau memang ini. Itu kan tidak ada di Bible. Jangan-jangan juga situ lakuin begitu. Dolos-dolos apa nih? Yang kain-kain merah itu. Harusnya kau keberatan sama orang Batak itu. Maryam. Apa bos? Ulos ya, ulos. Ya kalau ulus itu jelas tradisi, brother. Lu jangan samakan itu dengan agama. Itu ulus itu tidak mengubur tradisi. di hari Minggu yang Adat, sementara itu tidak adat. dicatat Bible apa? Itu adat, makanya dulu itu kalau di sebelum masuknya Kristen, nih misionaris ini masuk ke kampung saya, kami itu sudah punya adat. Ya, kami bisa menikah tanpa harus dinikahkan di gereja. Kami sudah bisa, raja-raja adat itu sudah ada, bisa seperti itu. Ya itu kalau nikah seperti itu orang Malaysia bilang itu nikah koboi. Ya udah Kalau tidak terserah, masuk tapi gereja. kan belum ada agama. Itu yang lo lakuin itu tidak alkitabiah. Ya, sekarang gini. Daripada Jangan diskusi lakuin debat yang tidak kusir, alkitabiah lah. izin dulu debat kusir gini aja. Saya mau tanya Pak Maryam sama Pak Kim. Hukum kawin atau hukum nikah itu di gereja dan cara atau prosesi hukum nikah itu cara menikahnya atau cara kawinnya di gereja itu bersumber dari ajaran mana? Pak Maryam dulu. Itu ajaran gereja. Silakan Pak Kim, ajaran mana itu? Ajaran Alkitab, laki-laki dan perempuan dipersatukan. Makanya itu Laki-laki namanya dan- ehad, Hendi. Nggak, Hendi sekarang kalau ehad itu bukan Di mana yahid. Alkitab? Ehad. Di mana Alkitab, ya, di mana Alkitab memerintahkan nikahlah sesama sejenismu, diberkati oleh pendeta. Jawab loh. Kalau pendeta yang memberkati itu melanggar dan itu bukan urusan Maryam itu, nanti urusan Tuhan dengan dia karena tidak tercatat dalam Bible. Jadi Halo. Tolong tunjukkan kalau memang ada di Bible nikah sejenis. Brother, kita ini di Indonesia, kita mengenal Kristen itu karena ada misionaris yang melakukan pemberkatan itu, pendeta-pendeta di luar negeri yang sudah mereka tahu. Nah, sekarang lo mau ikutin, lo Saya mau tidak benarin, bakalan ngikutin yang Nggak, melanggar Bible. lo mau membenarkan. Yang Berarti tidak alkitabiah sebenarnya ngapain dilakuin? Itu dosa lo.
Gue nggak ngerti deh ini loh. Kalau gue sih intinya gue hanya ngikutin perintah-perintah yang ada di Alkitab, nggak lebih, udah itu aja. Kalau lo mau tanya gue di mana dari kecil gue udah. Ya, perintah-perintah di Alkitab. Jadi ibadahnya hari Sabtu. Tidak ibadah hari Minggu. Sebentar ya Pak Maryam. Pak Maryam, ada nggak, Pak Maryam dulu nih, kalau Pak Sam mau menanggapi, ada nggak perintah di Bible atau perintah Yesus itu ibadah, pergi gereja ibadah di hari Minggu, ada nggak Pak Maryam? Nggak ada. Nggak ada. Pak San ada nggak Pak San? Lalu Maryam ibadahnya hari Sabtu. Pak San ada nggak? Jangan di counter orang dulu. Kalau menurut Anda ada nggak? Hari pertama kebangkitan Yesus itu hari Minggu itu adalah sabatnya orang Kristen. Ah, Paham? oke, hari Minggu Sabat Hari katanya Sabtu Pak Maryam. itu sabatnya orang Yahudi. Anda Yahudi? Sabat itu artinya apa Pak San? Kenapa juga Brother. Pak Henry Celebes ibadahnya di hari Jumat? Silakan Pak Maryam aja deh yang maju. Brother, Pak Henry gue kasih Celebes tahu. ini kan hari Jumat ini. Ngetar dulu, jangan Coba, pindah ke saya, lu selesai Pak Maryam dulu. hari weh. Jumat itu Jangan lompat-lompat. apa? Jangan lompat-lompat Pak Kim. Pak Maryam katanya Sabat itu hari Minggu itu Sabatnya Kristen katanya Pak Maryam. Silakan. Enggak, gue kasih tahu kalau kenapa orang Kristen itu jadi bergereja di hari Minggu. Lo paham gak sih itu sejarahnya? Dulu itu mereka sebelum lo menerima kekristenan nih, ya, aliran-aliran sekte itu mereka itu mentuhankan tuh matahari, makanya mereka beribadah itu, makanya muncul kata Sunday, sun itu matahari. Nah, lo carilah sejarahnya. Jadi tidak ada hari Minggu Yesus itu memerintahkan untuk beribadah. Pada hari pertama pagi-pagi itu Yesus bangkit. Hari pertama itu hari Minggu. Apa hubungannya bangkit dengan ke gereja ya Pak Maryam? Iya. Sabatnya orang Kristen bukan sabatnya Maryam. Itu adalah hari Minggu. Yang ditanya itu perintahnya pergi gereja hari Minggu, Anda jawab Yesus bangkit dari Minggu. Ada hubungannya coba? Kacau. Ya gini, Henry Celebes hubungannya adalah merayakan kebangkitan Kristus, bukan merayakan yang tidak bangkit. Oh, jadi pergi gereja itu merayakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Kristus, kemenangan dari maut. Maryam tidak lakuin itu. Maryam itu ibadahnya hari Sabtu. Ya. Kemenangan dari maut. Ya Bang Andi, aku lagi bertanya ya sama Iya. mereka berdua ya Bang Andi ya. Izin Bang Andi. Gini Bang San Kim, Bang Maryam ya, monitor. Di dalam Marlina Sitorus 15 nomor 9, Matius 15 nomor 9. Di situ Yesus berkata, "Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka kerjakan ialah perintah manusia." Jangan Pertanyaan lanjutkan, saya paham itu ayat. Tunggu dulu. Jangan lanjutkan, saya paham itu ayat. Tunggu. Pertanyaan saya, ini saya belum bertanya loh. Pertanyaan saya, ya, siapakah yang pantas digelari ajaran manusia, Bang San atau Bang Maryam? Silakan dijawab Bang Maryam dulu ya. Silakan Bang Maryam. Ya kalau saya sudah jelas ya itu perintahnya ya. Intinya tidak ada peribadatan ditentukan harinya. Tidak ada perintah dari Yesus itu sendiri. Jadi kalau itu pun ada, kayak misalnya saudara saya ini beribadah di hari Minggu, ya tentunya dia harus cari tahu dari mana. Berarti Sampai Bang bisa. Maryam yang melakukan Maryam. perintah manusia, ajaran manusia ini adalah San Kim, ya kan? Gini, saya jawab dulu Maryam. Ibadah itu anytime and anywhere. Ya. Tetapi yang mana fellowship itu makanya dibuatlah tempat ibadah gereja untuk berfellowship di hari Minggu. Tetapi ibadah itu anytime, everywhere. Harusnya brother, Jangan lo jawabnya itu begini, ditentukan begini dengan lo harusnya. waktu-waktu tertentu. Bukan gini lo harusnya lo jawab supaya tidak terlihatan kita itu tidak berilmu. Harusnya lo bilang itu yang disepakati oleh para gereja supaya Itu ada pemahamanmu. aturan di dalam Kristen itu Pemahamanmu supaya saya. dia Saya tidak itu baik harusnya kalau gitu. Kan dulu orang ngomong Itu Pak. pemahaman itu tidak ada kesepakatan. Pasan Semua jangan itu ditiban baik orang dari kalau Bible. ngomong. Pasan jangan ditiban Rujukannya orang kalau adalah ngomong. Bible. Pasan biarkan dulu orang selesai gitu Rujukannya loh. Bible, bukan kesepakatan. Ini kan framing ini Maryam ini. Hari ketujuh ini. Kalau bukan hari ketujuh, hari Jumat. Makanya gini brother, jangan tanya ke gua, tanyalah ke pendeta lo. Kalau lo Katolik tanya ke pastor lo.
Gitu loh, jangan ke gua. Kalau gua ngikutin isi apa yang di Alkitab itu doang Ngapain kok. sama bertanya? Ngapain juga Anda mengatakan Ya udah tadi cukup, orang kalau nggak Kristen mau bertanya, itu cukup. ibadah, Lanjut ya. Paham itu firman. Saya mau nanya ke Pak Maryam Saya deh. belajar di Alkitab. Udah cukup. Apa yang Alkitab bilang? Pasan cukup. Pak Maryam, pernah nggak Yesus membangun gereja dan ibadah di gereja? Dia tidak ada membangun gereja, maka dia merusak apa bait suci yang di bait suci itu dijadikan tempat berdagang, tempat ini kan dia hancurkan, tidak ada gereja. Bait suci. Jadi Yesus nggak pernah. itu orang Ya, jadi Kristen. saya Orang tanya Pak, Kristen Pak Maryam, saya tanya ini, jangan ada yang Semua panas. orang Kristen paham itu. Di mute dulu itu, host. Di mute dulu. Pak Maryam, jadi Yesus nggak pernah bangun gereja dan tidak pernah ibadah di gereja ya, Pak Maryam ya? Ya agak lah. Ibadah itu Bagaimana? dijadikan tempat untuk jual beli. Kalau begitu waktu Yesus hidup, dia ibadah di mana? Di gereja apa di sinagog? Dia tidak pernah. Ya gimana dia Kalau di Indonesia, bagaimana dia beribadah kalau di orang dia, Indonesia, dia Bang Pak Kim, Kim, bisa nggak sih diam dulu? tunggu dulu, Bang Maryam dulu. Kenapa kau yang panas? Saya Pak tidak Maryam paham. Yesua, Saya- Pak Maryam Yesua sama si waktu hidup, Yang namanya Maryam. ini orang ini. Tunggu dulu, San Kim. Pak Maryam, Yesua sama si waktu hidup, dia ibadahnya di gereja atau di sinagog? enggak gini loh, bagaimana dia beribadah? Orang dia yang menyampaikan firman kok jadi dia beribadah kok? Ibadahnya Yesus itu cuma satu, dia berdoa kepada Bapa itu yang Maryam mengutus di situ aja kok nggak bisa Itu doang, nggak ada yang lain. bedain. Pak San, diam dulu. Kamu ini tipis juga ya Maryam. Oke, lu yang jawab dia Yesus Pasan. mengajar kurang lebih 3,5 tahun itu apa? Lu yang Anda jawab dia mengatakan- Pasan. Pasan lu yang jawab. Yesus itu waktu hidup atau Yesus sama si waktu hidup Pasan, dia itu bangun gereja atau tidak? Saya tanya dulu ya sebelum saya lanjutkan. Yesus itu manusia atau apa? Manusia lah, bang kan masa Bunda Maryam manusia. melahirkan roh. Ya, manusia. Apa bedanya Yesus manusia seperti pada umumnya manusia? Bedanya karena dia utusan Tuhan. Bedanya karena dia Allah, dalam dirinya ada kealahan. Oh, silakan ketawa aja. Bang Andi, boleh tidak pertanyaannya tadi Bang Andi? Yesus itu Bang Andi. manusia. Iya. Sarah, saya mau jawab. Saya mau jawab. Bang Sarah, Kim, saya mau tunggu pertanyaan dulu, tadi Bang. di Lukas Satu sama lagi, Bang. Matius itu. Tunggu dulu Bang Kim, bisa saya bertanya? Orang Kristen itu kan Ya, saya mau meninggal. jawab dulu pertanyaannya tadi itu. Saya mau jawab. Saya belum jawab tadi. Oh iya, silakan. Apa itu? Apa bunyinya tadi itu? Tidak lebih dari ajaran-ajaran manusia itu sindiran Yesus kepada orang-orang munafik, orang Farisi yang ibadatnya itu selalu dipertontonkan, dilihat orang seolah-olah kelihatan rohani padahal manusiawi. Ah betul, kayak Bang Itu. Kim kan? Kayak Bang San Kim kan begitu? Saya sembahyang di rumah saya. Kalau berfellowship dengan jemaat di gereja. Kalau di sana dulu nama sinagog, itu yang tidak bisa dibedain. Di selebes itu sinagog dan gereja. Makanya Itu saya tempat tanya ibadah kepada itu. Anda tadi, kamu nggak jawab. Pernah nggak Yesus ibadah itu. pernah nggak Gereja Yesus dengan sinagog jawab itu dulu? tempat ibadah. Jawab aja dulu. Pernah nggak Yesus membangun gereja waktu dia hidup? Pernah atau tidak? Itu aja dulu, sederhana kok. Silakan. Bagaimana membangun gereja yang sudah ada memang sinagog? Oke, baik. Apa perbedaan sinagog dengan gereja? Tidak ada bedanya. Itu sama-sama tempat beribadah. Oke. Di sinagog itu kalau orang masuk di sinagog menyembah siapa? Ya menyembah Tuhan Allah. Menyembah siapa? Tuhan Allah. Oh. Kalau di gereja menyembah siapa? Tuhan Allah. Bukan Yaitu Yesus. Kristus. Ya, kalau di sinagog, kalau sinagog Anda menyembah Yesus nggak? mengatakan bahwa Ntar dulu. Selebes mengatakan bahwa Yesus masuk di sinagog itu. Ntar dulu, jangan Iya, itu kan mengabu-abu. framing Anda kan? Saya nggak premis, saya Membranding nanya. seperti itu kan? Saya ulang ya. Di sinagog itu menyembah siapa? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Anda mau mengatakan Yesus masuk sinagog menyembah Yesus begitu? Saya tanya, apakah saya perkuat deh? Apakah orang di sinagog itu menyembah Yesus?
Orang di sinagog itu, termasuk Yesus datang ke sinagog itu menyembah Tuhan Allah. Oke, berarti tidak menyembah Yesus ya? Kenapa dibilang Yesus tadi, Hendy? Ntar dulu. paham nggak? Di sinagog itu menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Allah, Tuhan Allah. Bukan Yesus ya? Yesus kan Allah. Ya diperkuat dulu. Di sinagog itu menyembah Yesus atau tidak? Yesus Allah. Menyembah Yesus atau tidak? Sinagog itu orang menyembah Allah, Tuhan Bukan Allah. menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Oke, di sinagog menyembah Yesus gitu ya? Jadi Yahudi sekarang ini menyembah Yesus dong kalau masuk sinagog. Kacau ini orang ini. Melanjutkan bahwa Yesus menyembah Yesus. Bang Andi, aku lagi Bang Andi, boleh Bang Nah Andi? ini harus diperkuat dulu. Jadi menurut Anda Yahudi sampai saat ini masuk sinagog menyembah Yesus gitu? Ya bisa benar kalau Iya. Yohanes mengatakan bahwa Yesus Iya, itu iya. Bapa sendiri. Diputuskan dulu. Jadi Yahudi sampai saat ini masuk ke sinagog Andi. menyembah Yesus, betul? Mr. Hendy Selebes, ternyata dari Jawab tadi aja dulu ini. lu bisa bedain Yesus mengapa Jawab aja, jangan diputer. Jadi menurut Anda Yahudi sampai saat ini masuk ke sinagog menyembah Yesus atau tidak? Jawab. Hus. antikristus yang tidak percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang datang sebagai manusia itu Saya nggak nanya antikris. itu. Lah ya, yang bilang Yahudi itu tidak ada urusan. Yahudi sampai detik ini masih mempergunakan sinagog untuk ibadah. Pertanyaannya, Ibadah apakah kepada Yahudi dengerin dulu. Apakah Yahudi kalau masuk ke sinagog menyembah Yesus, menyembah B tidak? Yahudi ketika masuk sinagog tidak menyembah Yesus karena dia tidak percaya Yesus yang telah datang sebagai Oke, manusia. baik. Berarti sinagog itu, antikris. jadi sinagog itu tempat menyembah siapa? Tempat menyembah Tuhan Allah. Ya, bukan Yesus Yang ya. adalah Yesus itu sendiri. Loh kok Yesus? ini ngomongnya dibolak-balik ini orang ini. Tidak dibolak-balik, Hendy, karena tadi saya bilang, mengapa dia disebut Yesus? Hai, udah Pak, Yesus saya itu manusia, tetapi jangan mempermalukan dalam diri. dirinya. Jangan mempermalukan diri Anda di sini ya. Anda harus jujur Iya. lah ya. Bang Andi, Oke, aku lagi Bang Andi ya. Silakan. Ya Bang San, aku izin sapa dulu Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara terkasih semuanya. Oke, aku izin bertanya dulu ya sama Pak Maryam. Bang San di-mute dulu ya. Bang Maryam, itu kan di dalam kekristenan itu kalau ada orang meninggal, apalagi di adat di budaya Batak itu Kristen Batak ya. Itu kan dipakaikan jas, terus sepatunya itu terbalik. Yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Nah, ini pengajaran dari siapa ini Pak Maryam? Silakan Pak Maryam. Oh, kalau itu sudah adat ya. Jadi tidak ada kalau misalnya gereja itu gereja juga tidak ada menyuruh itu sebenarnya mau Saya masukkan potong aja nih, Mr. Maryam ini kok tidak konsisten. Kau San, tunggu dulu, bukan kau Maryam yang saya tanya, tunggu dulu kau. Silakan Bang Maryam. Iya, kayaknya kalau di Batak sendiri kan karena sudah bercampur ya. Tapi yang paling pastinya itu tidak ada Pengajaran di Bible nggak ada. Iya, di Bible tidak ada di Bible itu kalau kamu mati masukkanlah sepatu, pakailah jas, itu tidak ada gitu loh. Oke, siap. Makasih Bang Maryam. Sekarang saya tanya Bang San. Siapakah yang mengajarkan Bang San ketika orang Kristen meninggal itu pakai jas, sepatunya terbalik, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan? Silakan Bang San. Begini, rupanya Maryam ini orangnya kurang konsisten, alias inkonsistensi dia di dalam Ditanya, nggak usah ngapain orang kau ditanya itu. Gini, itu tidak ada ajaran Bible mengatakan bahwa tidak boleh pakai jas, tidak boleh pakai sepatu ketika orang Kristen meninggal. Oh, ada tidak perintahnya Bang San? Tadi Maryam mengatakan tidak ada perintahnya dalam Bible. Coba Anda ada tidak perintahnya? Silakan. Saya bilang baru tidak ada.
Oke, enggak ada perintahnya. Kenapa Anda lakukan hal seperti itu? Iya. Kalau Lalu meninggal apa pakai jas. masalahnya kalau misalnya itu tadi orang Batak itu sepatunya tertukar? Ya udah, ya jangan diperpanjang. Tidak ada perintahnya, ya udah cukup. Nggak usah disiksa, nggak usah disiksa. Kenapa Sesuatu yang lakukan? tidak Disiksa ada namanya di itu. Bible, Udah lalu cukup, dipermasalahkan. udah cukup. Jangan disiksa anak orang. Boleh Oke. izin. Kalau orang juga nyasar dengan adat dan Boleh budaya izin, host. kalian, kira-kira Anda Yang Anda begini. apa Bang ya? Andi kasih Romo Udah. dulu, Bang Andi kasih Romo Ya, dulu, Bang silakan. Andi. Anda udah jawab, jangan disiksa, silakan. Ya. Saya boleh nih, Pak Handi? Silakan, silakan Romo. Ya, jadi begini kawan-kawan ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu harus jujur bahwa di dalam Bible itu tidak ada larangan, baik itu larangan berzina, mencuri, membunuh, merampok, itu nggak ada larangan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu harus jujur. Kalau mau jadi orang Kristen, boleh berzina, boleh mencuri, boleh merampok, dan seterusnya. Seperti itu sih sebetulnya. Wah, ini denom mana lagi nih? Wah, ada 3 denom lagi nih di sini. Silakan Bang San ditanggapi. Ya. Saya susah bedain larangan dengan perintah. Romo, kira-kira bisa dijelasin? Baik, di dalam 10 perintah hukum Torah, di situ jelas tertulis, jangan ada padamu ilah-ilah Allah lain, Tuhan lain. Ya, Rasul Jangan Paulus menjadikan tambahan Yesus. itu Tuhan Ya, lain. Gila itu Tuhan. Rasul Gila itu Paulus. sesembahan. Iya, Rasul Paulus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Artinya Yesus Nah, layak kamu disembah. ini. Artinya Yesus layak disembah. Kapan Paulus mengatakan Yesus Tuhan? Di mana ayatnya? Kok 14:9? Sebab bagi kita cuma Hanya ada ada satu satu Tuhan. Allah, yaitu Bapa. Allah. Dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus yang membawa Tuhan lain selain daripada Tuhan YHWH. Seperti itu, Pak. Terus kemudian yang kedua, jangan membunuh di dalam 10 hukum Torah. Jangan membunuh, toh? Nah, di Kristen boleh membunuh. Nggak apa-apa membunuh di dalam Kristen. Itu fakta. Monggo ditanggapi. Ya. Jadi gini, jawaban singkat saya itu, kalaupun itu dilakukan ada orang Kristen itu pelanggaran, karena itu perintah, bukan ajaran. Itu perintah toh. Perintah Tuhan terhadap Musa untuk Bani Israel. Betul? Jangan Bani Israel. membunuh, jangan berzina. Umat Kristen Jangan boleh mencuri. membunuh, umat Kristen boleh Jangan mencuri, umat membunuh Kristen boleh istri. berzina. Boleh itu Jangan semuanya. menginginkan istri sesamamu, baik Betul. hamba perempuan. Satu-satu, membunuh dulu. Membunuh dulu satu-satu dulu. Betul. Kalau Ya, satu-satu. mengingini hamba, Satu-satu dulu. Tadi ilah-ilah lain sudah, sekarang jangan membunuh. Ya itu dulu satu-satu, silakan. Romo mau mengatakan bahwa Yahudi itu pembunuh. Bukan Yahudi yang bunuh lah. Kan yang bunuh kan negara bisa Romawi. tahu, akan nyasar ke sana, Hendy. Kan boleh membunuh toh. Hukum Tuhan tidak boleh membunuh. Nah, umat Kristen meyakini Yesus dibunuh sebagai misi penebusan dosa. Mengimani itu bukan pelanggaran Tuhan. Artinya di dalam Kristen boleh membunuh. Kita harus jujur sebagai hamba Tuhan. Harus berdasarkan Bible. Tidak boleh menafsir sana, menafsir sini. Jangan ikuti ajaran bapak-bapak pendeta. Kita kembalikan ke dalam Bible. Tanggapannya Pak San, gimana? Ketika Yesus dibunuh, ya, disalib oleh orang-orang Romawi, kan ada itu yang menyesal bahwa orang ini tidak ada kesalahan apapun dalam dirinya. Nah, kalau membunuh itu memang sudah perintah Bible itu, ya hukumannya nanti.
Bukan itu Dia pertanyaannya akan Pak Hasan. ganti karena itu ajaran. Bukan itu pertanyaannya Pak Hasan. Menurut pertanyaan Pak Romo adalah, apakah Anda mengimani pembunuhan Yesus atau tidak? Faktanya Yesus dibunuh. Ya, jadi Anda percaya, mengimani toh? Iman itu beda Pak Hendy. Masa orang dibunuh kok diimani? Oh, berarti Anda tidak mengimani, tidak percaya kalau Yesus dibunuh. Kalau fakta Yesus itu mati di salib, ya sudah, masa diimani? Berarti Anda percaya? Iman di kami itu Pak Hendy, percaya walaupun tidak melihat. Definisi Jadi iman Anda percaya nggak Yesus dibunuh? fakta mengatakan dan Ya jawab aja, dinyatakan percaya bahwa atau Yesus tidak? mati tersalib. Susah amat ya Ketika diskusi orang beginian ya. Tinggal jawab percaya atau tidak Yesus dibunuh. Percaya. Ya percaya, udah diam, selesai, percaya. Ya, Arwah, sudah lanjut. selesai. Sudah selesai, lanjut. Artinya orang Kristen boleh membunuh. Lanjut. Yang hukum berikutnya. Jangan berzina. Itu di dalam 10 hukum Taurat. Umat Kristen boleh berzina. Boleh. Romo, tolong dilanjutin dulu, dilanjutkan dulu itu redaksinya itu. Jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu, jangan Ya itu nanti berikutnya. Itu berikutnya. Itu berikutnya Sekarang kita satu-satu. buktikan. Kita sekarang buktikan menggunakan data. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus jujur. Harus kembali kepada Bible. Bukan kata pendeta, bukan kata Romo, bukan kata pastor. Harus kembali kepada Bible. Sejak kapan Romo jadi hamba Tuhan? Romo itu anti Tuhan. Sekarang Saya langsung ke hamba materinya. Tuhan. Nggak usah dibahas itu, langsung ke materi aja. Silakan. Romo. Antikris Romo. Di dalam 10 hukum Torah tertulis jangan membunuh, jangan berzina. Sementara umat Kristen boleh berzina, boleh. Tidak ada larangan lagi. Kasih data, harus pakai data, silakan. Baik. Tolong bacakan saya Efesus 2 nomor 15 Pak Andi. Kita harus kembali ke Bible. Oke, saya baca, saya hafal. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Itu kira-kira redaksinya begitu. Jadi hukum Taurat dibatalkan setelah Yesus mati. Saya pakai data, Pak. Saya tidak berbicara kata pendeta, kata Romo, kata pastor. Tidak, saya berdasarkan Apa masalahnya data, di ayat Pak. itu Efesus 5 itu? Apa masalahnya? Sebab dengan matinya sebagai manusia, maka hukum Taurat dan segala ketentuannya telah dibatalkan.